silaturahim pagi ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan pertemuan pagi ini, kita akan sama-sama membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu melanjutkan tilawah sebelumnya, bulan sebelumnya, yaitu surat An-Nisa, surat keempat. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sahhatu wal faragh. Amma ba'd. Ibu kenapa diam aja? Yang saya muliakan sahibul bait, Ibu Hajah Yeyen dan Bapak Komar, semoga rumahnya selalu menjadi jannah. Yang saya cintai ibu-ibu anu geulis, anu marenor, ibu-ibu yang saya sayangi dari Majelis Ta'lim Az-Zahra. Mudah-mudahan Allah selalu mengizinkan ibu untuk istiqomah. Amin. Teu cukup ku amin. Angger kudu tobat. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa berkumpul tiada lain itu karena izin Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Mudah-mudahan langkah kaki ibu-ibu semua khususnya menuju ke majelis ta'lim, majelis ilmu, Allah akan gantikan dengan jannah. Ibu yang saya sayangi,
Kalau saya tausiah di depan akhwat, hati ini selalu merasa sedih. Beda kalau saya tausiah depan ikhwan. Beda. Kenapa? Betul. Pertanyaannya bagus. Pertanyaan yang standar tapi bagus. Kunaon Jang Mega gitu. Kenapa Kang Mega suka sedih? Tolong disimak baik-baik ya Bu. Nanti kesedihan saya akan Ibu mengerti. Allah menciptakan ibu-ibu semua dengan fitrah yang luar biasa. Allah menciptakan ibu-ibu semua dengan penuh kasih sayang. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sungguh kuciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, hanif, baik, jauh dari yang batil. Makanya wanita itu spesial. Saking spesialnya itu wanita, sama Allah diabadikan di Al-Quran menjadi nama surah. Surahnya namanya An-Nisa. Nggak ada di dalam Al-Quran surah Ar-Rijalu, nggak ada. Betul? Saking spesialnya, saking mulianya, saking sayangnya sama ibu-ibu semua, Allah lebih mudahkan sifat dan amalan wanita untuk mudah masuk surga dari pintu yang mana saja yang kalian sukai. Saking mulianya. Pertanyaannya tadi, Jang Mega, Kang Mega, kunaon Kang Mega sok jadi payunan wanita, ibu-ibu. Kata Allah, Bu, ini rahasia di antara kita, ya. Ini rahasia di antara kita. Pokoknya mah rahasia. Jangan sampai keluar lagi dari rumah ini. Shh, betul? Rahasia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. Kenapa rahasia di antara kita? Karena penghuni neraka itu bahan bakarnya adalah wanita. Siga carita tapi nyaan. Siga carita tapi nyaan. Seperti dongeng tapi nyata. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Mi'raj, ditunjukkanlah surga, ditunjukkan neraka. Sampai ke surga mah senang Nabi. Hariwang ayah, kenapa? Takut umatnya semuanya gak masuk. Saking sayangnya sama kita. Tapi ketika ditunjukkan neraka, beliau menangis. Nangisnya sejadi-jadinya, Bu. Jibril, kenapa banyak sekali wanita di neraka? Ternyata bahan bakar neraka jahanam. Ibu kalau mau masak ada bahan bakar tidak? Gas, betul. Ibu berangkat pakai motor, pakai mobil, mobilnya pakai bahan bakar bensin, solar, pertalite, ya Bu ya. Bahan bakar, betul. Mau bakar sate pakai arem, bahan bakar, betul.
Ibu mau ngebatik pakai bahan bakar? Pakai. Bahan bakar neraka jahanam ketika dipanaskan demi Allah adalah wanita. Dari obrolan saya ini rahasia. Jangan sampai datang ke majelis taklim berakhirnya di neraka. Jangan sampai punya majelis taklim tidak mencium wangi surga. Jangan sampai aurat ditutup namun endingnya di neraka dan menjadi bahan bakarnya. Yang bagaimana wanita-wanita yang menjadi bahan bakar neraka jahanam tiada lain adalah wanita-wanita yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak taat kepada suami. Kenapa saya suka mau nangis? Majelis taklim di kota Bandung itu kayak surga. Di mana-mana pengajian. Jamaahnya banyaknya wani. Sapoe 3 kali ke majelis taklim. Siga nginum ubar. Pagi-pagi ke Al-Jabbar. Siangnya di Masjid Trans. Nanti sore di rumah Ibu Yeyen. Setiap hari suamimu ditinggalin. Cuman dimasakin aja makanan, betul Bu? Di isuk jeder tepikeun ka sore jeger. Ditanya sama suami, ini nih, yang masuk neraka yang seperti ini. Ditanya sama suami, Beb, dari mana Beb? Mi, dari mana Mi? Mami mah al istidadul yaumir rahila, mencari bekal untuk mati. Ilmu yang bermanfaat, melingkarkan iman di taman-taman surga. Oh. Terus tadi siapa yang Tosia? Itu Kang Mega, anaknya Kang Ibing. Dapat ilmu apa? Enya gitu Satu, jangan sampai ilmu dari majelis taklim lupa. Siap Bu? 2, yang bagaimana yang jadi bahan bakar neraka jahanam. Ini rahasia lagi. Datang ke majelis taklim, ke rumah Bu Haji Yeyen. Beres dari majelis taklim, mulai foto-foto selfie. Dengerin guys. Ini rahasia di antara kita. Mulai foto-foto selfie, saya pinjam tasnya Bu. Yang ini aja. Ya. Auratnya ditutup. Pakai hijab. Tiungna ngagober. Gamis panjang. Nanti mulai foto selfie tuh di depan pintu. Nanti yang sebelah kanan Bu, yang sebelah kanan gayanya kayak gini. Bu Yeyen nggak kuat langsung pipis. Nanti sebelah kanan. Nanti yang di tengah. Nanti yang di sebelah kiri. Tuh. Ya. Terus di-upload di status WhatsApp. Dijudulin Alhamdulillah melingkar iman di taman-taman surga bersama besti-besti tercinta Sister Fillah Til Jannah. Dikasih ayat Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma.
Pulang dari Bu Haji Yeyen, janjian ilmu poho. Indit ka tukang baso. Nanti di tukang baso, ibu-ibu duduk berjajar. Badannya gatel lagi. Keluarin HP, mangkok baso datang. Sambil makan nahwa, cekrek. Dijudulin lagi di status WhatsApp slide kedua. Fabi ayi ala irabbikum tukan. Nikmat mana? Ibu, ada saudara-saudara kita di Palestina yang lagi lapar. Ada tetangga-tetanggamu yang semalam nggak bisa tidur. Kenapa? Perutnya keroncongan. Gak mampu beli beras. Lalu yang mengakunya majelis taklim Ajahra berkelakuan seperti itu. Surga yang mana yang engkau harapkan? Yang ada demi Allah saya katakan, Anda adalah salah satu bahan bakarnya neraka jahanam. 3, itu 2. 3, saya langsung kasih contoh sama ibu. Ini namanya Bu Haji, tolong di selfie dulu. Cekrek, yang cantik dong. Baik ya, ya. Ada foto di sini, betul? Ya. Di-upload lagi di media sosial. Lalu ada laki-laki yang melihat foto. Meskipun ini engkau tutup aurat, ternyata Bu Haji Yeyen ini cantik ya, misal. Timbullah syahwat. Timbul syahwat, lalu oleh laki-laki ini foto Ibu Yeyen dibawa ke kamar mandi, dilampiaskan syahwat seksualnya melalui foto ini. Siapa yang berdosa? Saya. Sampai kapan? Sampai meninggal. Namanya dosa jari. Pertanyaannya, ada tidak di antara MT Ajahra anu sok kikieuan? Aya tuh. Saya. Anu mana jelemana? Anu mana? Anu mana? Yang mana orangnya? Sadayana. Ibu termasuk? Iya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Siga carita tapi nyaan. Kalau masih tetap menganggap Jang Mega sebagai guru yang ngaji sama Kang Mega, jangan ada yang seperti itu. Kenapa? Biarin Kang Mega mah mau disebut, ih Kang Mega mah ajarannya meni keras, ih Kang Mega mah meni sagala temenang. Demi Allah, biarin. Yang penting saya dengan ibu-ibu nanti di surga ketemu lagi. Amin. Itu cukup ku amin, kudu tobat. Tobat. Baik, sampai sini paham Bu? Paham. Intinya dari hal-hal tersebut terpupuklah sebuah status namanya pendosa. Kalau pendosa itu punya dosa. Nah, sedangkan kata Allah, Quran surat Ar-Rum surat ke-30, ayatnya ayat ke-30. Ini luar biasa. Kita harus tahu, harus paham. Udah, lihat saya aja nggak apa-apa. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajah kalian kepada Allah Azza wa Jalla
Maksudnya sok atuh lakukan ketaatan, ketakwaan, tauhidkan Allah. Tauhidkan Allah. Kenapa? Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Maksud fitrah ini ada dua. Ada berapa, Bu? Yang pertama, tauhid agamanya. Fitrah manusia itu tauhid agamanya. Yang disembahnya adalah Allah. Jauh sebelum ruh kita ditiupkan ke rahim ibu kita, ruh kita diciptakan oleh Allah, disimpan di alam ruh. Disimpan di alam ruh sebelum ditiupkan ke rahim ibu kita, itu ruh kita dipanggil. Ini rahasia. Cuman MTA Zahra yang saya kasih tahu. Belum pernah saya bawakan di kajian manapun. Kunaon nyaah. Kenapa saya nyaah ke MTA Zahra? Saya banyak ngobrol sama Teh Popi. Kenapa saya sayang sama ibu-ibu semua? Karena bukan apa-apa, yang tadi ya, takutnya jadi bahan bakar neraka jahanam. Ketika sebelum ditiupkan dipanggil ruh kita, ditanya sama Allah. Ya abdi, ulang. Man huwa Rabbuka. Hambaku, siapa Tuhanmu? Robi anta ya Allah. Ruh kita menjawab seperti itu. Tuhanku adalah Engkau ya Allah. Pertanyaan kedua. Ya abdi. Man huwa Rasuluka. Lalu apa kita jawabnya? Rasuli huwa Muhammad sallallahu alaihi tayyib. Kalau itu digabungkan kalimat, jadinya kalimat apa? Syahidna, bersaksi, persaksian. Di mana letak kalimat thayyibahnya? La ilaha illallah. Tolong dijawab sekarang. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Lihat cara mengartikannya. La, tiada. Secara lugawi, kalimat ilaha artinya yang berhak disembah. Ya. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, itu kalimat thayyibah. Kalimat tauhid, kalimat yang dimana kita ingin hidup dalam kalimat tersebut dan wafat pun dalam kalimat itu. Setuju nggak? Setuju nggak, Bu? Setuju. Satu kalimat yang dimana kita ingin hidup dalam kalimat tersebut, namun wafat pun ingin di dalam kalimat tersebut. Jaga, Bu. Jaga, Bu. Sekali lagi, jaga, Bu. La, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ibu, agamanya apa? Yakin? Yakin? Siapa yang disembahnya? Yakin? Gak yakin? Enggak, saya. Nah, mulai. Kenapa Kang Mega gak yakin? Buka Quran surat 29 ayat kedua. Buka. Ayo kita buka. Quran surat 29 Al-Ankabut. Ayatnya ayat kedua. Ya. Lihat ayat kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Pada intinya tidak akan dibiarkan seseorang ketika mengatakan atau mengaku aku beriman kepada Allah lalu Allah tidak uji. Ketika kita berkalimah thayyibah, salah satunya la ilaha illallah, Allah akan kenalkan dengan yang namanya ujian. Itu janji Allah. Baru kalimah la ilaha illallah prahara muncul. Makanya kenapa Kang Mega gak yakin, ibu agama apa? Islam.
Yang disembah siapa? Allah. Baik, gampang mau muji ibu-ibu MT Ajara, gampang. Bener, gampang banget. Sangat mudah. Kalau Kang Mega salah, jangan sampai kita bermusuhan. Siap? Siap? Tapi kalau Kang Mega bener, pulang dari pengajian ini, punten Bu, perbaiki kalimat thayyibahnya. Siap? Siap. Sekarang jam 10:30, nanti adzan duhur sebentar lagi, betul? Kalau adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab. Baik, selanjutnya sampai pada kalimat adzan yang berlafaz Hayya 'alas shalah. Ibu ketinggalan sholat duhur 5 menit, nangis nggak? Nangis nggak? Enggak. Nggak goreng bala-bala heula. Bisa. Nggak goreng bala-bala. Beres ngegoreng bala-bala, jemuran. Naon teh? Beres jemuran, ibu duduk dulu di ruang santai, periksa dulu WhatsApp. Telepon, Cek, iya Cek, gimana? Beres dari situ, ibu mandi 10 menit, 15 menit, coba saya tanya, jawab jujur, nangis nggak Bu? Nangis. Enggak ya, enggak nangis ya. Ketinggalan sholat maghrib setengah jam, sinetron drakor. Nangis nggak Bu? Enggak. Ketinggalan sholat isya, sinetron lagi yang lain, nangis nggak Bu? Enggak. Tapi ibu punya harta benda, rumah segini mewahnya, workshop dengan segitu bagusnya, kebakaran habis tidak bersisa, ibu nangis tidak? Nangis. Berarti yang disembah siapa? Duit. Salah tidak saya Bu? Kalau kesuksesan kita di dunia ini diukur dari banyaknya harta, tahta, pangkat, jabatan, demi Allah, muhasabah lagi, panutan kita bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Fir'aun dan Qarun. Kenapa kalau kita kehilangan sesuatu yang bersifat dunia, kita nangis? Suami meninggal nangis Bu? Cucumu meninggal nangis Bu? Anak yang paling engkau sayang meninggal nangis Bu? Nangis. Hartamu, emasmu, berlianmu, intanmu hilang, engkau nangis Bu? Nangis. Sekarang gak usah. Untuk memperbaiki kalimat thayyibah, ketika kita kehilangan sesuatu yang bersifat dunia, sudahlah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya, senda gurau sementara, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhiratlah tempat pulang kita yang sebenar-benarnya. Sampai sini bisa paham Bu? Ibu punya emas, cincin, gelang, kalung, gelang kaki, untuk emas. Itu ketika ibu meninggal dunia, dibawa mati nggak? Enggak. Ibu meninggal dunia pakai kain kafan, dimasukin ke lubang kubur tuh. Itu emasnya dibawa mati tidak? Emasnya nanti akan jatuh ke siapa? Ke ahli waris, betul. Ahli waris ibu siapa? Anak. Ahli waris ibu? Anak. Ahli waris kita siapa Bu? Suami dan anak. Suami. Tuh, ahli waris kita itu suami dan anak-anak. Suami dan anak-anak. Nanti ketika ibu meninggal dunia, itu emas yang ibu kumpulkan, emas yang ibu taruh, itu sama salaki dipakai kawin deui. Saya buat anak. Kawin kabeh di ibu.
Anu sok di MT aja Bu. Bayar. Tuh, maju jurigan. Sekarang suami-suami ibu jabatannya direktur. Jabatannya direktur, gajinya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Mobilnya di rumah kalian Alphard yang paling baru, BMW paling baru, setiap hari dipoles sampai herang. Cak-cak oke tuh bisa napol da leur. Nanti ketika suamimu meninggal, itu mobilnya dibawa tidak ke kuburan. Dibawa, cuman nganterin mayatnya aja. Nanti dari makam pulang lagi ke rumah, betul tidak? Ketika suamimu meninggal, eta mobilna ku heuceul oge dipake kawin deui. Kawinna ka sopir ibu. Makanya perbaiki kalimah thayyibah kita, jangan hanya di lisan. Ya, jangan hanya di lisan kita, namun diyakini dan diamalkan. Kalimah yang dimana kita ingin hidup dengan kalimah tersebut dan ingin mati juga dengan kalimah tersebut. Betul Bu? Bagaimana kalau kita wafat husnul khatimah, kalau kalimah la ilaha illallah tidak menjadi amalan di dalam kehidupan sehari-hari. Kang Mega, Jang Mega, aku mah sering melafalkan la ilaha illallah. Wong dari sini ke majelis taklim setiap langkah aku ucapkan la ilaha illallah. Betul, dapat pahala. Namun di majelis taklimnya habis. Kenapa habisnya? Lihat temen, Jeng, sini Jeng. Ada apa? Itu lihat Jeng, siapa? Itu ibu tuh yang pakai kerudung ungu. Nah, yang mana? Ini yang pakai kerudung ungu. Kenapa? Cantik ya Jeng. Masya Allah. Yang mana? Oh iya benar cantik ya. Tapi sayang. Kenapa sayang? Tadi aku lihat suaminya. Terus diantar sama suaminya. Kalau ibunya cantik, tapi kalau suaminya kayak kolonel. Apa kolonel? Kolot-kolot segede menel. Hilang tidak Bu? Dosa. Pahalanya hilang tidak? Hilang. Kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah di jalan sampai ke majelis taklim, sampai di majelis taklim temanmu diomongin. Hilang tidak pahalanya? Hilang. Datang ke majelis taklim, di mana majelis yang Allah bangga-banggakan kepada malaikatnya, baru duduk. Al-Qur'annya dibuka, yang dikeluarinnya HP. Lagi ngaji. Apalagi lagi ngaji. Hati-hati dengan ibadah akhir zaman. Sekarang berangkat ke Mekah, lihat Ka'bah yang harusnya tawaf, yang ada apa? Diambil itu HP, jekrek dulu. Kalau enggak live IG, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sampai beres. Yang ada apa? Nanti pahalanya habis. Kalimah thayyibahmu perbaiki, jaga. La ilaha illallah hubungannya dengan tauhid. Betul? La ilaha illallah itu hubungannya dengan tauhid. Ini ilmu Bu, lihat. Tauhid, saya katakan sekali lagi, ini ilmu. Mohon maaf, tidak dapat berdiri sendiri. Tauhid tidak dapat berdiri sendiri. Sama dengan sholat nggak boleh berdiri sendiri, harus bersanding dengan sabar. Makanya jangan aneh kalau di Al-Quranul Karim, kalau di Mushaf, kalau kita menemukan kata-kata sholat banyak disandingkan dengan sabar.
Wasta'inu bisabri was-shalah. Karena pengertian salat itu sendiri adalah sod lam ta. Sod lam ta. Apa sodnya? Sidqul qawli. Sidqul qawli itu benar dalam perkataan. Lamnya layinul qalbi, lembut hatinya. Kalau ada orang yang sholat namun sifatnya nggak sabar, saya katakan ada yang salah di dalam sholatnya. Sama ketika orang melafalkan kalimat la ilaha illallah, tauhid, namun akhlaknya buruk, tidak dikatakan kalimat thayyibahnya tersebut baik. Kenapa? Karena tauhid ini harus disandingkan dengan akhlak. Tauhid ini harus disandingkan dengan akhlak. Jangan pernah mengaku kita bertauhid kepada Allah kalau akhlak kita masih acak-acakan. Kenapa? Kalau orang yang tauhidnya baik, tentu saja akhlaknya akan baik. Orang bertauhid kepada Allah, kalimat thayyibahnya kalau dijaga betul-betul, diamalkan di dalam perbuatan, mustahil akhlaknya buruk, mustahil adabnya buruk. Orang sudah yakin sama kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Quran surat ke-50 ayat 16, 17, 18, 19. Kenapa manusia disebutkan dengan kata-kata insan? Karena berdasarkan aktivitas rutinitasnya. Jadi hati-hati di dalam aktivitas, di dalam rutinitas kita. Berbicara aktivitas, pergi ke majelis taklim aktivitas, ngomongkeun batur aktivitas, bersuudon aktivitas. Hati-hati aktivitasnya. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Anda jadikan semua aktivitasnya adalah ibadah. Kalau orang yang bertauhid dengan baik, tentu saja aktivitasnya dilakukan semuanya karena Allah, untuk mengharapkan pahala dari Allah, untuk dinilai oleh Allah, bukan dinilai oleh manusia. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hati-hati ya manusia, di dalam aktivitasmu Allah itu selalu ada dan mengawasi. Karena Allah itu lebih dekat daripada urat di leher kita. Kalau orang yang tauhidnya baik, tentu dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Lalu apalagi yang membuat dia semakin takut, semakin khauf, semakin khawatir? Ayat ke-17-nya, iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Hei manusia yang beraktivitas, hati-hati ya di dalam aktivitasmu. Kenapa? Allah telah turunkan dudukan malaikat di kanan dan di kiri sebagai pengawas dan pencatat amal perbuatan kalian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji jarah kebaikan atau keburukan tercatat dengan sempurna. Kukalakuan syaha, malaikat raqib dan atid dilaporkan semua, gak ada yang luput. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perbuatan kalian manusia, aktivitasnya, rutinitasnya yang luput dari pencatatan malaikat raqib dan jang mega. Kalau gitu sampai kapan kita harus berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat baik? Wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Sampai nanti Israil alaihi salam datang menjemput kita. Dari situ semua selesai. Semua selesai.
Makanya kalau orang yang tauhidnya baik, akhlaknya akan baik. Takut semua anggota tubuhnya akan dia representasikan menjadi nilai-nilai ibadah, an a'mala sholihan tardah, amal soleh yang Allah ridhoi. Contoh, matanya digunakan untuk melihat yang baik-baik, lisannya akan digunakan untuk berkata yang baik-baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyashkur. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi lisannya hanya untuk digunakan yang baik-baik, telinganya hanya untuk mendengarkan yang baik-baik. Jeng, sini jeng. Ojo, kaya. Buya, sini deh. Buya, kok gitu-gituan kenapa sih? Kan kata Kang Mega nggak boleh. Ada malaikat di kanan kiri, Allah lebih dekat dari urat nadi. Tuh, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Oh iya ya Jeng ya. Tadi kan kita pengajian, gak boleh ya sekarang kita berlaku-laku seperti itu, bergibah, ngomongin orang. Ya, kita mulai tobat dari sekarang yuk MTA Jahra. Ya, tobat ya. Janji. Salam Pak Cantel. Ya, jangan sekali-kali lagi. Siap. Tong jika si ibu eta kieu berenang didinya. Sampai sini paham Bu? Paham. Jikalau kalimat thayyibah kita terjaga dengan baik, dilafalkan, diyakini dengan iman, lalu diamalkan di dalam perbuatan, maka tauhid pun akan terjaga dengan baik. Ketika tauhidnya terjaga dengan baik, dengan sempurna, maka akhlak pun akan berubah menjadi akhlakul karim. Tauhid harus bersanding dengan akhlak. Nggak bisa tauhid berdiri sendiri. Kalau ada orang mengaku bertauhid kepada Allah, namun masih suka ngomongin orang, masih suka nyakitin orang, itu ada yang nggak beres dalam tauhidnya. Kenapa? Kalau tauhidnya baik, maka akhlaknya akan baik. Yang dulunya pencaci jadi pencinta, yang dulunya pendengki jadi berhusnuzon, yang dulunya pemarah pendendam jadi pemaaf, yang dulunya kikir keket mengkenet cap jahe merege hese jadi dermawan, yang dulunya nggak pernah ngaji jadi hafiz Quran, yang dulunya nggak pernah ke majelis taklim jadi ustazah di sini. Berubah semua, yang buruk-buruk sifatnya berubah menjadi khair. Sikap yang buruk-buruk berubah menjadi ma'ruf. Itu karena kalimah la ilaha illallahnya dijaga dengan baik, sehingga tauhidnya baik, akhlaknya akhlakul karimah. Ketika tauhid berjalan beriringan dengan akhlak, terjadilah al-aqdu, ikatan, terjadilah akad. Akad itu ikatan. Al-aqdu, ikatan yang mengikat. At-tawsiqu, dari keyakinannya bahwa Tuhannya adalah Allah. Allah maha segalanya. Allah maha tahu, maha melihat, maha menampakkan, maha membalas, maha menghidupkan, maha mematikan, semua. At-tawsiqu, dari keyakinan yang bagaimana, al-ihkamu, keyakinan yang kokoh dan kuat. Kalau sudah terjadi ikatan dengan Allah, akad dengan Allah, keyakinannya kokoh dan kuat, maka akan terbentuk namanya ar-rabtu biquwwah, ikatan yang kuat dengan Rabbnya. Berubahlah dari akad menjadi akidah.
Oh. Selama ini kita sering mendengarkan perbaiki akidah, betul? Perbaiki iman. Jadilah manusia bertakwa dengan cara memperbaiki akidah. Bari jeung teu nyaho naon akidah teh. Tuh, akidah itu intinya adalah tauhid yang bersanding dengan akhlakul karim. Muncul ikatan dengan Allah, namanya akan. Semakin kuat ikatannya, semakin kuat akadnya, berubah kalimatnya menjadi akidah. Kalau akidahnya sudah baik, menjaga kalimat thayyibahnya dengan baik, maka Allah akan pakaikan pakaian terbaik. Ini rahasia lagi. Rahasia. Belum pernah saya sampaikan, baru di 2 tempat ini. Kenapa? Ini soalnya sangat rahasia. Jadi saya biarkan dulu ibu-ibu yang lain pengen tahu kelakuannya seperti apa. Pertama, saya baru sampaikan di masjidnya Kiai Haji Atian Ali, di Masjid Al-Fajar. Yang Selasa ya? Yang Selasa, betul. Lalu saya sampaikan di sini. Lihat, jadi ini spesial, istimewa. Di MT lain Bu. Belum pernah di MT lain. Rahasia, ini rahasia. Baru di masjidnya Kiai Haji Atian Ali di Al-Fajar, sama di sini di rumah Ibu Haja Yeyen, ya. Lalu apa? Ketika akidah kita baik, kalimah la ilaha illallahnya terjaga dari lisannya, terjaga di dalam imannya, dan dilakukan, diamalkan menjadi perbuatan, maka Allah akan pakaikan Anda pakaian terbaik. Quran surat ke-7 ayat 26. Sok lihat. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisya. Hai bani Adam, hai anak keturunan Adam, berarti ditujukan kepada kita semua, gak yang tua, gak yang muda, gak kecil, gak besar, semua. Tidak wanita, tidak laki-laki, yang satu garis keturunan dengan Nabi Adam alaihi salam, berarti kita semua. Hai anak keturunan Adam, Allah telah sediakan pakaian dan perhiasan untuk menutup auratmu. Itu pada intinya. Ibu sekarang lihat ke saya. Ibu datang ke sini pasti ngaca dulu, betul? Lamun cek orang Sunda mah mamanteskeun diri, betul? Tiungna anu mana, betul? Gamisna anu mana, cincinna anu mana, lipstikna warna naon, betul Bu? Eyeshadownya warna apa? Kudu mehong henteu, gitu ya Bu ya? Nyari mehong mah gampang atuh Bu, bujur katel balikeun gitu kan. Betul gak Bu? Nanti setelah ngaca dirasa mantes, dirasa udah cantik, ya, dirasa udah cantik, baru pede, benar nggak? Benar. Kalau belum ngerasa cantik, belum pede, belum berangkat, betul nggak? Betul? Wajar. Wanita fitrahnya seperti itu, nggak apa-apa, wajar. Ya. Namun nanti ada yang nggak wajarnya, saya kasih tahu nanti. Itu pakaiannya indah, tertutup auratnya, pakai kerudung, betul? Wanita itu adalah aurat loh, kecuali muka dan telapak. Ya, sudah berangkat, merasa bahwa itu adalah pakaian terbaik, betul? Namun pakaian terbaik untuk wanita-wanita soleha yang berakidah baik, yang bertauhid baik, berakhlak baik, berakad dengan Allah baik, berakidah dengan Allah itu baik, Allah akan pakaikan pakaian terbaik, namanya walibasut taqwa dzalika khair, namanya pakaian takwa. Allahu Akbar, merinding. Kalau wanita-wanita sudah dipakaikan pakaian takwa sama Allah, kalau wanita-wanita sudah dipakaikan pakaian takwa sama Allah, tentulah dia akan mempunyai sifat-sifat amalan yang baik. Yang apa kata Rasulullah SAW? Wa qila lahadkhulil jannah min ayya abwabil jannati syi'ti. Tentulah wanita tersebut akan mempunyai 2 sifat yang luar biasa hebat. Yang pertama, wahafizu
farjaha, menjaga kehormatan dan kemaluannya. Menjaga kehormatanmu, kemaluanmu, asal katanya dari mana, Bu? Mohon maaf, intinya dari mana? Bukan asal kata. Menjaga kemaluanmu, kehormatanmu, itu intinya dari mana? Dari tauhid Anda yang baik. Dari tauhid bersanding dengan Allah. Karena ada ikatan dengan Allah, ada akad dengan Allah. Betul? Akadnya semakin kuat, ikatannya semakin kuat, jadilah akidahnya baik, otomatis Allah akan pakaikan pakaian terbaik yang dimana walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa punya dua sifat untuk wanita yang berbeda dari laki-laki. Yang pertama adalah apa? Yang pertama Anda tunaikan sholat dulu. Idza shallati mar'atu khamsaha, sholat Anda yang benar ya, sholat yang benar. Sholat yang benar. Sekarang ibu-ibu MTA Zahra umurnya 40, 50, 60, betul? Saya yakin sholatnya masih gini. Rekam Teh Popi. Allahu Akbar. Aduh, uangku sudah habis. Allahu Akbar. Tadi masak apa ya? Samiallahu liman hamidah, cucuku. Mana kok belum datang? Allahu Akbar. Aduh, angin kacang tutung. Allahu Akbar. Hutang anu nagih. Allahu Akbar. Aduh, eta cau goreng jadi goreng-goreng kene. Allahu Akbar. Ari ieu rakaat kasabarahannya? Aya nu kitu di dieu. Ada. Bu. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, salat Anda yang benar. Lalu yang kedua, ini keren. Wasamat syaroha, puasa Anda. Yang namanya sholat sama puasa itu sifat amalan perempuan dan laki-laki sama, betul? Namun lihat, dari menjaga kalimah thayyibah ada sifat amalan ketiga yang laki-laki nggak bisa lakuin. Wahafizu farjaha, hafiz, penjaga apa? Kemaluanmu, kehormatanmu. Tadi lu siga kieu. Foto selfie itu dipakai melampiaskan syahwat laki-laki. Gimana itu kehormatanmu di mana? Allah saking sayangnya sama Allah ditutupin aibnya. Allahumma astur aurati wa amin rawati, ditutup aibnya, diabadikan jadi nama surah. Dia lebih mudahkan untuk masuk surga. Kenapa sih susah benar menjaga kehormatan? Lalu apa? Wanita-wanita yang menjaga kalimat thayyibahnya dengan baik, dia akan mempunyai sifat dari ketakwaan yang keempat. Apa itu? Wa ta'at zaujaha, dia taat sama suami. Kang Mega diundang lagi ke sini, bahagianya Masya Allah, la quwata illa billah. Sangat bahagia sekali. Masuk ke ruangan ini sangat senang sekali. Tapi tetap tadi pertama sedih. Apa sedihnya? Lihat, ibu-ibu sekarang pada cantik. Komodo ibu-ibu tinggal itu. Bulu mata siga talang cai. Make kutek jika Syahrini. Ajahra ngagarulis, baju anu aralus, biwir barerem, rarai barodas make aci, bulu panon ge nyengklik jiga talang cai, halis mehong, ngan hariwangna kumaha, engke di imah hareupeun salaki, make daster buuk di talian ku kabel, lamun teu make paralon, gitu-gitu, kelek candi kurun. Kutang ledeh kemana-mana. Kalau dulu ibu satu beca sama suami mau kentut oke diempet-empet. Ayeuna di dapur bari ngagoreng bala-bala hitut oke brek brek brok.
Pertanyaannya, aya nu kitu di dieu? Anu mana jelemana? Kalau saya curiga ini tuan rumah, Bu. Bu Yeyen, coba saya mau tanya ibu dulu. Lagi sebelum menikah sama Mas Komar, kalau mau diapelin, Bu Yeyen dandan nggak? Dandan pasti. Betul nggak, Bu? Dandan secantik mungkin kayak Cinderella, Bu. Duduk di ruang tamu, Mas Komar datang. Assalamualaikum. Bu Yeyen dengan lemah lembut seperti bangkit dari kubur. Dibuka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bebek. Cie. Mas Komar tape. Capek saja jadi huruf P. Mas Komar tape. Mau kemana kita Mas malam ini? Neng Yen, kita ke alun-alun yuk. Cuman motor Mas sekarang mogok. Terus banyak kempes. Mas, demi Mas, aku naik becak juga ayu. Masya Allah. Betul. Zaman dulu seperti itu. Tahun 70, 80. Nanti duduk satu becak, mau kentut juga tadi diempet-empet. Sok tuh. Bu Yayan ketawa-ketawa. Tapi nggak kuat. Bu Yayan udah nggak kuat. Akhirnya dikeluarin tuh kentut, tapi pelan-pelan, lemah lembut juga. Kata Mas Komar, ada apa dek? Gak ada apa-apa Mas, gak ada. Loh, kok sekarang ini bau jengkol dek? Enggak, ada pakai parfum? Enggak, oh udah tuh, hitut oke tuat kadimpet-empet. Betul. Lalu apa? Ibu pernikahan tahun pertama. Pernikahan tahun pertama engkau masih lemah lembut. Suamimu pulang. Mas, baru pulang. Capek sayang, iya. Mau minum Mas, iya. Mau mandi Mas, iya. Aku masakin air panas ya Mas, iya. Dah. Cai panas, gak sinagola, dibawa Mas Komar ke kamar mandi. Diruru tonggongna tepikeun ka boleksek. Saking sayang, Bu Yeyen mulai punya anak, Mas Komar pulang kerja, pulang usaha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana minumnya Bu? Masih nggak lihat tanganku lagi gini? Ambil sendiri. Allahu Akbar. Kalau dulu bebek, kalau dulu sayang, kalau dulu cinta, akhirnya cokot sorangan Komar. Pertanyaannya, aya nu kitu di dieu? Aya deui. Makanya kalau kita berkalimah la ilaha illallah dengan baik, Bu, demi Allah, demi Allah, demi Allah, mustahil maksiat dilakukan. Itu mustahil. Makanya jaga satu kalimat yang dimana kita ingin hidup dengan kalimat tersebut, ingin selalu dirahmati dengan kalimat tersebut, ingin selalu mendapatkan kasih sayangnya dari yang mempunyai kalimat tersebut, dan mati pun ingin husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat tersebut. Makanya perbaiki bagaimana jaganya dengan apa? Lafalkan di lisanmu dengan baik sepenuh hati, karena Allah imani dengan iman yang muttaqin, lalu amalkan menjadi perbuatan. Gampang. Kalau ada wanita-wanita yang menutup aurat, ngakunya orang Islam, ngakunya muslimah, namun masih saja membenci, mencaci, bergibah, menyakiti suami, tidak menyantuni anak yatim, fakir miskin, orang tua tidak diperhatikan, itu ada yang salah pada kalimat thayyibahnya. Itu. Sampai sini bisa difahami, Bu? Itu untuk kalimah yang paling utama, la ilaha illallah. Lalu apalagi zikir yang paling Allah sukai? Kalimat thayyibah. Sedikit, ringan, namun amat berat timbangannya. Subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah huwallah. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Ada dua kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, namun dua nikmat ini sifatnya mampu melalaikan. Mampu melalaikan. Apa dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia, namun nikmatnya dapat melalaikan? Kalimat pertama, as-sihhatu, nikmat sehat. Kalau lagi sehat, pengennya healing. Kalau lagi sehat, pengennya apa? Healing, jalan-jalan, habisin duit, pengennya. Tapi kalau udah sakit, ya Allah, coba dari dulu aku ibadah. Sekarang mah kaki udah gempor, mau tawaf juga harus pakai kursi roda. Coba bayangin. Mau sholat juga harus duduk, harus diantar sama cucu. Harus ngerepotin menantu, harus ngerepotin anak, mau wudu juga. Tapi kalau lagi dikasih sehat, lupa sama Allah. Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia kalau lagi dikasih seneng, Bu, waduh, Allah sedang memuliakanku. Tapi sebaliknya, wa mal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau lagi diuji dalam kesempitan, Allah sedang menghinakanku. Tapi nikmat sehatnya dia tidak pergunakan dengan baik. Lanjutkan, apalagi yang kedua nikmatnya yang dapat melalaikan? Wal faragu, waktu senggang. Sok atuh waktu senggang kita teh isi dengan berkalimah thayyibah. Sudah gampang, Bu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kalimah yang ringan namun berat timbangannya yang bagaimana? Subhanallahil azim. Cepat, Bu, rubah semua. Jangan ada waktu yang kita buang. Bagaimana caranya? Manfaatkan. Berangkat dari rumah mau ke pengajian, udah di mobil cukuplah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus ucapkan kalimat thayyibahmu. Kenapa? Sebesar apapun dosamu Allah akan gugurkan. Gampang toh? Gampang kan? La tazulu qaddama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina aktasabahu wa fima afnaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba Allah di pengadilan Allah sebelum menyelesaikan 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama, umurmu digunakan untuk apa? Tuh, ya. Yang kedua, ilmumu bermanfaat atau tidak. Yang ketiga, hartamu didapatkan dari mana dan engkau habiskan kemana. Yang keempat, sok pikiran apa? Jasadmu digunakan untuk apa? Ketika Allah berikan kita jasad yang thayyib, lagi sehat, ada waktu senggang, jangan digunakan untuk yang aneh-aneh. Sok atuh isi aja sama kalimat thayyibah, Bu. Karena kenapa? Kalau kita banyak dosa, kan Allah tadi ciptakan kita dalam keadaan fitrah. Itu mukadimahnya. Sok atuh wafatlah, kembalilah, matilah kita kembali pulang kepada Allah dalam keadaan fitrah juga. Kenapa kata Allah, inni khalaqtu ibadi hunafa, sungguh kuciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, dalam keadaan baik, jauh dari yang batil, berjalan kepada yang hak. Namun fajtalahumus syayatini an dinihim. Itu ujiannya buat kita. Sampai kelaklah setan yang akan menggelincirkan kalian keluar dari fitrah itu. Makanya Allah ciptakan manusia, dimasukkan juga nafas. Kan kalau di Bandung ada MT Tazkiyatun Nafs. Apa itu nafs? Nafs itu jiwa. Tazkiyatun, penyucian jiwa. Kenapa ada nafs? Nafs ini sebagai controller kita yang akan mengantarkan kita, mengilhamkan kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ke arah fujur atau takwa. Kalau ke takwa, alhamdulillah, berarti nafsnya ternutrisi dengan baik, mampu dikalahkan dengan apa? Dengan kalimat thayyibah tadi, bentengnya tauhid, akhlak, akad, akidah.
pakaian takwa, nafsunya kalah. Tapi yang gak kalah ini bagaimana? Gimana caranya nafsu menggoda kita? Quran surat 114 ayat kelima, ayat ke-6 kudu dicatat lah. Anas hebat. Alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Nafs kita dibisikkan oleh siapa? Oleh jin dan manusia. Melalui hati siapa? Melalui jin dan manusia kepada hati kita, Bu. Jadi yang ngajak kita maksiat siapa? Salah satunya dari ayat tersebut. Jin dan manusia. Jadi siapa yang terkadang bawa kita nggak benar tuh? Teman-teman ibu sendiri, besti ibu sendiri. Makanya kata Rabb, wa imma yang zagunnaka minasyaitani nazghum fasta'iz billah innahu sami'un alim. Quran surat ke-7 ayat ke-200. Manusia itu kalau mulai digoda sama setan, cepat-cepat ingat Allah. Kenapa? Karena salah satu sifat orang bertakwa, wanita-wanita yang bertakwa, yang pakaiannya takwa, ini rahasia. Salah satu sifatnya wanita yang bertakwa, bagaimana? Dengerin. Innalladzina taqaw massahum ta'ifum minasyaitani tazakkaru fa idzahum mubsyirun. Wanita salah satunya yang bertakwa adalah ketika dibisikkan oleh setan, "Hai maksiat kamu," dia akan selalu mengingat Allah. Lalu apa yang dilakukan? Zikrullah. Quran surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Salah satu zikrullah itu ada dalam kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu asal katanya dari al-kalimah at-thayyibah, kalimat yang baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Namun harus pada tempatnya juga, nanti hati-hati. Sekarang ada kata-kata subha dengan masya. Apa perbedaan penggunaannya? Masya Allah itu untuk sesuatu yang terjadi karena Allah, namun sifatnya membuat kita takjub. Nah gitu ya. Jangan sekarang kita lihat yang jelek, Masya Allah, bukan ya. Kalau subhanallah ya, nah itu paham ya Bu ya. Sekarang saya tanya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri khairihi fitnah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan turunkan ujian dengan ujian yang baik ataupun yang buruk sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah lah semua akan dikembalikan. Ibu kalau dapat ujiannya tidak sesuai dengan keinginan, apa yang harus ibu katakan? Ini ilmu. Ibu dapat ujian, namun ujiannya tidak sesuai dengan keinginan. Contohnya gini aja yang kecil. Allah, aku minta mobil Fortuner, tahunya dikasihnya Avanza. Masih tetap dikasih mobil kan? Dari nggak punya mobil, minta Fortuner, dikasihnya Avanza. Mobilnya ujian bukan? Ujian. Ketika dikasih harta, itu mobil dipakai ke majelis taklim atau ke dugem gitu loh, ya kan? Ujian. Apa yang kita ucapkan kalau nggak sesuai sama keinginan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita dapat ujian sesuai dengan keinginan. Apa? Contoh, Allah, aku ingin cucu laki-laki dong. Dikasihnya laki-laki. Ujian yang sesuai dengan keinginan. Kita dikasih anak, itu ujian bukan? Minta anak, minta cucu laki-laki, itu ujian bukan? Ujian. Innama amwalukum wala auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu itu adalah ujian. Mau bawa kita mengingat Allah atau lalai dari Allah. Kan kita bisa dilalaikan oleh anak-anak kita, betul? Namanya uji. Minta anak laki-laki, dikasih sama Allah laki-laki, itu ujiannya sesuai dengan keinginan. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi
ni'matihi tatimmus sholihat. Itu yang diucapkan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sampai sini paham, Bu? Kalau ada ujian sifatnya musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai sini bisa dipahami, Bu, kajiannya? Bisa? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Sok jaga kalimat thayyibahnya ya, Bu ya. Terutama la ilaha illallah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan ibu-ibu sebelah sini? Ibu ada pertanyaan. Yong katanya Mana Yong? Dari mana? Ada jadi. Bu Yayan ada pertanyaan? Tadi itu Ustaz yang Masya Allah dan Boleh. Masya Allah dan Subhanallah. Kalau dulu ya, ketika kecil gitu saya melihat misalnya langit biru gitu, kita kan ngomong Subhanallah gitu. Masya Allah. Ya, baru taunya sekarang. Melihat apapun yang Allah ciptakan, keindahan-keindahan yang Allah ciptakan itu Subhanallah gitu. Itu salah. Salah ternyata ya. Allah. Dalilnya Quran surat 18 ayat 39. Dalilnya Kahfi ayat 39. Nah, kalau ada kita misalnya melihat bangunan yang Masya Allah, Subhanallah atau Masya Allah ketika melihat Bangunannya apa? misalnya gedung-gedung bertingkat, itu tuh jadi dalam diri kita, ya Allah bisa menciptakan otak manusia, menciptakan kepandaian manusia begitu indahnya gitu. Jadi keindahan Baik, bagus. yang Allah ini kan ciptakan dengan campur tangan manusia itu Bagus. apa kita jawab? Bagus itu. Bu, sebentar. Ini pertanyaannya bagus nih. Gini. Suatu saat nanti ibu berangkat ke Jakarta, misal healing lah Majelis Taklim Ajahra healing ke Jakarta, kalau nggak ke Dubai. Amin gitu, Bu. Saya ajak, jangan lupa. Lihat Burj Khalifa. Tahu Ibu Burj Khalifa? Gedung pencakar langit, ya. Indah tidak? Ketika ibu mengagumi keindahannya dari Burj Khalifa, ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Quran surat ke-18 ayat 39. Namun ketika ibu lihat Burj Khalifa, yang terbersit adalah, ya Allah, ini ciri-ciri akhir zaman dengan gedung-gedung pencakar langit. Subhanallah. Jadi gimana dalam sininya ya? Dalam apanya, Ece? Ya, kita mau interpretasinya kemana dulu itu, ya? Kalau interpretasinya, Masya Allah, ini manusia kok bisa dikasih kepintaran sehingga membangun gedung, terus gedungnya udah jadi indah kelihatannya. Nah, itu katakanlah Masya Allah la quwata illa. Jangankan lihat gedung, ibu pandang tuh langit. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufasszilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Lihat langit tanpa tiang, Bu. Sok dilihat. Burj Khalifa itu ada pondasi, ada tiang-tiang, bisa berdiri, wajar, logika masuk. Yang butuh iman yang mana? Ini lihat langit pakai tiang enggak? Runtuh enggak? Nah itu Masya Allah la quwata illa. Tapi tahu, aduh itu bakal runtuh, bakal kiamat. Subhanallah. Paham, Bu? Ya. Ibu-ibu terbaik. Baik, sampai sini Ibu Yayan bisa paham? Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, saya harus balik ke kantor. Satu lagi boleh, Ustaz? Boleh, satu lagi, boleh. Terakhir ini. Boleh Ibu, silakan. Ibu. Sampai nggak ini ya? Belum sama gini, Ustaz. Langsung. Oh biarin Bu, nggak apa-apa, biarkan sebelum lain. Ya, terus Ustaz. Ya. Mau tanya, Ustaz. Boleh. Kalau misalnya kita punya temen nih yang bukan non Muslim, Ya. dia menceritakan misalnya dia mendapatkan kebahagiaan. Ya. Nah kita boleh nggak sih buat Alhamdulillah, Masya Allah gitu, boleh nggak Ustaz?
Itu dia pertanyaan saya. Mendengarkan kebahagiaan. Mendengarkan kebahagiaan Dari non muslim. Dari non muslim Masya itu apa yang harus dikatakan Baik, gitu, Ustaz ya? baik, Mangga baik. hatur nuhun. Baik. Ini pertanyaan bagus, Bu. Aduh, pertanyaan nomor 1 bagus. Yang kedua, keren banget. Dengerin, Bu. Boleh nggak kalau kita lihat teman kita yang non-muslim mendapatkan kenikmatan, apa tuh yang harus kita ucapkan? Atau alhamdulillah, atau diem aja. Betul, Bu? Saya mau tanya nih sama ibu-ibu pengajian. Majelis taklim udah kudu apa? Asmaul Husna nomor 1 apa? Asmaul Husna nomor 1. Asmaul Husna nomor 1. Nomor 1. Takut keke. Ar-Rahman. Nomor 2. Ar-Rahim. Sudah cukup. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu sifatnya akan Allah berikan kepada semua makhluk. Apa artinya Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman. Apa ngasih? Maha. Jangan ketukar. Ar-Rahman artinya apa? Maha Ngasih. Kalau Ar-Rahim artinya apa? Kalau sifat Asmaul Husna Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Jadi jangan aneh ya. Kalau kita lihat teman-teman kita yang non muslim kaya-kaya, jangan aneh. Lihat gereja mewah-mewah, jangan aneh. Lihat yang non muslim hartanya miliaran, perusahaannya banyak, uangnya di mana-mana, asetnya villa, boga, pamajikan oge loba. Jangan aneh, karena sifatnya Allah yang beri semuanya, diberi semuanya, harta, tahta, jabatan. Coba kita pikir dengan logika saja. Ibu kenal sama Fir'aun enggak? Ibu tahu Fir'aun enggak? Mantap, bisa tadi ibu kenal Fir'aun. Tahu. Hebat sih ibu bisa kenal jeung Fir'aun, saya mantap jujur. Ibu tahu Fir'aun? Walahumul la'natu walahum su'udar, dilaknat dan dikembalikan ke tempat yang buruk. Fir'aun tuh benghar tuh, harta punya, tahta punya, jabatan ada. Stop. Ibu kenal sama Korun? Tahu Korun? Tahu ceritanya? Yang kaya tapi pelit. Itu kaya nggak, Bu? Kaya, tapi berakhirnya di mana? Di neraka. Karena sifat Allah yang Ar-Rahman, Allah kasih itu semua. Dikasih semua. Ya kan? Kalau kita untuk menghargai atau kita meyakini ketauhidan kita bahwasanya itu adalah semua pemberian Allah, katakan subhanallah. Karena kenapa? Karena tahu endingnya di mana kalau yang bukan seakidah dengan kita. Sudah disampaikan subhanallah. Subhanallah. Kalau dia bercerita, Iya. Ibu ketemu, Bu Haji Yeyen punya batik komar, rumahnya gede, Masya Allah. Apalagi tahu Bu Yeyen suka sodako, hartanya dijadikan jembatan untuk menuju ridha Allah. Ibu tahu, ibu lihat, niatnya juga ibu tahu karena Allah. Masya Allah, la quwata illa. Ibu Yeyen hartanya banyak, punya batik komar, tapi sodakohnya cuman ria. Apa katanya? Subhanallah. Astagfirullah. Salah. Sampai sini paham, Bu? Paham. Tapi kalau mau diem aja. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyashmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Dia tidak satu akidah. Kita nggak mau ngucapin apapun, ya udah diem aja. Ya, daripada salah, udah diem aja. Berkata baik atau Diam. diam. Bisa dimengerti, Bu? Insyaallah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa ya, Bu. Yang si telepon ke kantor ya di sekolah. Kayak heula atuh pas gedung. Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawmal yudkhilahun nabiyya walladzina amanu ma'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, hamba bermohon padamu, hamba bermohon padamu ya Allah, kumpulkanlah kembali siapa saja yang berada di dalam rumah ini di yaumil akhir di dalam jannahmu ya Allah. Janganlah engkau pisahkan mereka ya Allah, kumpulkanlah mereka kembali ya Allah. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, saya mau tanya, ibu jawab jujur ya. Ini mah buat bahan saya untuk memperbaiki diri. Kajiannya jelas nggak? Jelas. Ah, ya sudah, itu cukup. Alhamdulillah. Nggak kecepatan. Nggak, kadang-kadang kalau pulang kajian suka ada yang marah. Kang Mega mau goncang-goncang tuh izin ngajelaskeun atau jadi terjelas. Oh, jadi itu takut kekurangan gitu. Hah? Emang orang teh wayang golek aja. Nah, ya sudah tuh kalau gitu. Ya, jelas Bu ya. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di foto kan? Itu direkam di video. Video oke kan. Tunggu belum. Tunggu. 1, 2, ya. Nah, ini bikinan Mas Komar loh. Masya Allah. Alhamdulillah. Batik sutra ya. Enggak, bahannya katun. Oh. Iya, katun lobi. Dari Majelis Taklim Azhar, mudah-mudahan diterima. Ayo. Ayo.